Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka ketahuilah bahwa sungguhnya pernikahan adalah sesuatu ibadah yang sangat agung. Dan pernikahan ini terutama bagi perempuan sangat mudah menyebabkan dari kaum Hawa untuk masuk kepada surga. Maka pernikahan bagi kaum Hawa highway to heaven, shortcut to heaven. Bahwa pernikahan adalah penyebab mudah seseorang perempuan untuk masuk kepada surga. Maka bagaimana ini? Telah datang pendalilannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di mana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka maknanya surga Aden akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh. Maka seorang suami yang soleh, yang melaksanakan ketakwaan kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian dia menikahi perempuan, maka perempuannya ini akan dimasukkan kepada surga bersama suaminya. Maka surga Aden itu akan dimasuki oleh seseorang yang salaha. Dia orang yang soleh bersama bapak-bapak dari orang soleh ini. Maka kita bersyukur mempunyai orang tua yang mendidik kita dengan baik, atau jika tidak mampu mendidik dengan baik, memasukkan kita kepada pondok-pondok pesantren untuk dididik agama, sehingga jika kita soleh, kita membawa orang tua kita kepada surga. Dan apa? Azwajihim, dan istri-istri mereka. Dan kalimat azwaj dimutlakkan untuk istri dan untuk suami. Seperti Allah berfirman kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Maka tinggallah kamu wahai Adam dan zaujuk. Zauj kalimat yang masuk kepada perempuan dan masuk kepada laki-laki. Dan begitupun di sini wa azwajihim, bahwa istri-istri mereka dari orang-orang yang soleh, baik yang 1, 2, 3 dan seterusnya, maka itu semuanya akan masuk kepada surga mengikuti suaminya yang soleh wa dzurriyyatihim,
dan anak-anak dari orang yang soleh tersebut. Maka seorang yang soleh akan memberikan faidah yang besar kepada kerabatnya, baik kepada bapak-bapaknya masuk surga dikarenakan anak soleh ini. Dan begitupun istri-istrinya masuk surga dikarenakan mengikuti suaminya yang soleh. Dan begitupun anak-anaknya masuk surga dikarenakan mengikuti orang tuanya yang soleh. Dan begitupun di dalam ayat yang lain di Az-Zukhruf disebutkan, udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun. Maka masuklah kalian dan istri-istri kalian tuhbarun, dalam keadaan diagungkan, dalam keadaan dihormati. Silahkan masuk, kamu seorang suami dan istri-istri kamu tuhbarun, masuk kepada surga dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Maka ini pendalilan ayat Al-Quran yang jelas bahwa seorang istri sangat mudah untuk masuk kepada surga. Apa? Di saat datang seorang laki-laki soleh melamarnya, maka dia menyepakatinya untuk menjadi istri, baik istri pertama atau istri yang berikutnya. Maka secara umum, udkhulu al-jannah antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah surga kalian para laki-laki yang soleh bersama istri-istri kalian. Maka oleh sebab itu, keuntungan besar bagi seorang perempuan yang dinikahi oleh orang yang soleh, maka terjaga agamanya dan permasalahan agama jelas terjaga, tentunya dunia mengikuti. Kenapa? Karena orang yang soleh takut kepada Allah, tidak akan mendolimi dari istrinya, tidak akan menyiksa istrinya, tidak akan ucapan-ucapannya buruk kepada istrinya. Maka beruntung dari istri yang solehah ini di dunia dan di hari akhirah, dikarenakan mempunyai seorang suami yang soleh. Maka tidak ada pilihan lain bagi istri ini untuk masuk kepada surga dikarenakan menikah dengan orang yang soleh. Itu pendalilan di dalam ayat Al-Quran. Adapun di dalam hadis, maka telah datang hadis dari 3 sahabat. Hadis yang pertama datang dari Anas ibn Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Rawad Ibnul Jarrah an Sufyan Al-Thawri dari sahabat Anas ibn Malik. Maka hadis yang pertama dari sahabat Anas ibn Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma imra'atin, tidaklah suatu perempuan salat khamsaha, dia salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan ini menjadi poin bahwa dia menikah dan dia menjaga dari misisvinya karena menikah dengan seorang laki-laki yang saleh, dan ata'at zaujaha, diriwayat ba'laha, dan dia taat kepada seluruh perintah suaminya selama bil ma'ruf, selama bukan mengajak kepada kemaksiatan, maka tadkhulul jannah min ay abwabin sya'at, maka dia akan dimasukkan kepada pintu-pintu surga dari mana dia ingin masuk kepada surga dipersilahkan. Semua pintu surga akan membuka baginya, silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Maka hadis yang agung ini, sebelum kita syarah, kita takhrij dahulu. Di sanad ini sanad yang dhaif, karena Rawad Ibnul Jarrah disebutkan oleh para ulama, periwayatannya an Sufyan Ats-Tsauri banyak yang salah, maka didhaifkan dari periwayatan Sufyan Ats-Tsauri. Walakin akhrajahu ashabus sunan, dari Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Abi Hurairah, dan dari jalan Abi Hurairah pun dhaif dikarenakan ada rawi yang bernama Hadbah
Ibnul Minhal dan dia majhul. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan yang ketiga dari Abdurrahman ibnu Auf, yang mana di sanadnya ada Abdullah ibnu Lahiyah, dan Abdullah ibnu Lahiyah adalah rawi yang dhaif, apalagi terbakar kitabnya, maka dia didhaifkan. Maka dari tiga jalan ini, dari jalan Anas ibnu Malik yang ada padanya Rawad ibnul Jarrah dari Sufyan Ats-Tsauri yang dhaif, kemudian dari Abi Hurairah yang mana di sanadnya juga ada Hadbah ibnul Minhal yang majhul, dan yang ketiga dari Abdurrahman ibnu Auf yang ada di sanadnya Abdullah ibnu Lahiyah, maka bisa naik hadis ini paling sedikit kepada derajat hasan li ghairi ataupun jayyid. Maka sekarang setelah kita mengetahui bahwa hadis ini hadis yang bisa dijadikan pendalilan, hadis yang hasan, maka kita masuk kepada penjelasan sedikit bahwa di dalam hadis ini dari keutamaan seorang perempuan yang mempunyai seorang suami yang soleh, baik dia istri yang pertama ataupun istri yang berikutnya, maka selama dia melaksanakan sholat 5 waktu, selama dia melaksanakan puasa Ramadan, selama dia menjaga misis fi-nya dari laki-laki yang lain, justru dengan menikah itu dia menjaga, dan dia taat kepada seluruh perintah suaminya kecuali yang haram, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun. Maka ini menjadi keutamaan pertama bagi seorang perempuan yang salehah, yang melaksanakan perintah Allah, ditambah menikah dengan suami, maka keutamaan Allah baginya di saat Allah menikahkan dia dengan suami yang saleh, maka Allah akan menjadikan raja bagi perempuan ini taat atau tidak kepada suaminya. Jika taat, ya sudah masuk kepada surga. Maka ini menjadi pendalilan bahwa pernikahan adalah suatu ibadah kenikmatan bagi perempuan, karena perempuan ini secara fitrah membutuhkan laki-laki, dan secara fitrah membutuhkan kebutuhan batiniah, dan dari hasil batiniah yang membahagiakan perempuan ini di ranjangnya juga menghasilkan anak-anak yang saleh, yang diidam-idamkan. Maka tidaklah bagi perempuan yang mempunyai suami yang soleh, kecuali baginya tinggal satu saja, apa? Taat kepada suaminya. Dan orang-orang yang soleh akan menyuruh istrinya kepada kebaikan, untuk menuntut ilmu, untuk sholat malam, untuk melaksanakan puasa yang wajib dan sunnah, dan sholat-sholat yang sunnah. Maka taat dia kepada suaminya, juga taat kepada Allah. Keutamaan yang besar baginya apa? Masuk kepada surga dari berbagai pintu yang dia inginkan. Dan ini di dunia keutamaan yang besar, dengan mendapatkan anak-anak yang soleh dari qurratu ain, dan di hari akhirah masuk kepada surga dengan mudah. Maka bagi para perempuan, karena kehidupan itu terutama berkeluarga, ada perkara-perkara seperti menaiki perahu di samudra yang luas. Ada ombak yang kecil dan ada ombak yang besar, dan bahkan ada tsunami yang akan menghantamnya. Maka sabarlah, tegarlah bagaikan karang, bagaikan perahu yang besar. Maka setiap permasalahan itu ada. Bahkan dari permasalahan-permasalahan itu bahkan harus adanya. Seperti Arab mengatakan kalmilah fit ta'am, seperti garam pada makanan yang harus ada. Yang mana justru dengan adanya permasalahan ini, kita akan melaksanakan sulh dan akan menambah kecintaan dan kesadaran di antara suami istri. Maka tidak ada bagi seorang istri kecuali bersabar. Ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, mendapatkan rizki yang halal dari suaminya, mendapatkan anak-anak yang soleh dari suaminya,
dan di hari akhirat masuk kepada surga dari berbagai pintu. Tidak ada, ini semua perkara yang sangat mulia dan harus dijalankan dengan kesabaran. Maka inilah dari keutamaan perempuan di dalam permasalahan pernikahan. Maka pernikahan membuat highway to heaven, membuat jalan mudah, shortcut, jalan ringkas seorang perempuan untuk masuk kepada surga. Berbeda dengan perempuan yang jomblo, yang mana dia tidak mempunyai suami, maka bagaimana dia mau menjaga fardnya? Bisa jadi dia berzina, iya dan billah, ataupun bagaimana dia ataat ba'laha, bagaimana dia mau taat kepada suaminya karena masih jomblo, tidak punya suami. Maka ini keutamaan khusus bagi para perempuan yang menikah, terutama bagi orang-orang yang menikah dengan suami yang soleh. Maka agar bersabar di dunia, dimuliakan suaminya orang yang soleh, mengajak kepada kebaikan dan namanya baik. Dan yang kedua, di hari akhirat akan masuk kepada surga dari berbagai pintu yang dia inginkan. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafur.